Sobat Hebat, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tes masuk perguruan tinggi bersama salah satu staf kurikulum dari SMA Negeri 1 Karangnunggal, yaitu Bu Linli Nurliani MPD. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Semanka Podcast College Week ya Bu. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas-bahas tentang tes masuk perguruan tinggi nih. Nah, untuk jalur seleksinya itu apa aja sih, Bu? Iya, kalau jalur seleksi sebetulnya banyak gitu ya. Sebetulnya banyak, mulai dari bisa jalur PMDK atau jalur rapot atau tes langsung juga bisa. Nah, kalau di yang ini yang apa? Yang biasanya orang-orang sering ingin gitu ya, pengen biasanya SNPTN. Yang namanya SNPTN itu kan seleksi nasional, jadi seluruh Indonesia. Terus seleksi nasional ini kan jalurnya adalah jalur rapor. Jalur rapor itu berarti mengandalkan nilai dari semester 1 sampai semester 5. Biasanya sih yang dibawa itu ada 6 mapel. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, matematika. Terus kalau di IPA sama biologi, fisika, kimia. Kalau di IPS-nya sosiologi, geografi sama jadi namanya Ekonomi. Nah, itu. Benar, ekonomi. Ya. Gitu. Biasanya itu untuk SN gitu ya. Tapi kalau untuk SB, kalau untuk SB itu jalurnya jalur tes. Kalau tes itu berarti mengandalkan otak kita sendiri. Gitu. Tapi ada lagi dua lagi untuk jalur rapot itu selain SNPTN. Ada jalur ke Politeknik Negeri namanya SMPN. Terus ada satu lagi jalur ke UIN seluruh Indonesia. UIN itu Universitas Islam Negeri Indonesia, itu juga sama jalur raport bisa. Kan gitu. Buat kuliah itu ada KIP kuliah ya Bu, program kuliah gratis dari pemerintahnya. Pastinya kalau gratis semua juga mau dong ya untuk dapat KIP kuliah. Nah, untuk yang dapetin KIP kuliah itu sendiri yang kayak gimana Bu targetnya dan persyaratannya? Oke, biasanya sih kalau KIP kuliah selain orang-orang yang tertentu gitu ya. Orang-orang tertentu kan ada yang punya KIP langsung dari pemerintah. Itu udah dijamin gratis untuk kuliahnya, dijamin gratis mulai dari biaya tetapnya, terus ditambah uang sakunya juga. Itu kalau yang sudah punya KIP kuliah. Tapi jangan berkecil hati, yang tidak punya KIP kuliah pun, yang tidak punya KIP kartu KIP-nya gitu ya. Itu juga bisa mengajukannya. Persyaratannya biasanya sih ada SKTM. SKTM itu surat keterangan tidak mampu dari desa atau kecamatan. Tapi kalau dulu SKTM itu cukup dari desa saja. Tapi kalau sekarang itu harus ada tanda tangan dari petugas PKH-nya. Itu yang lebih lebih terpercaya mungkin ya. Tapi ada juga gini, misalnya mau mengajukan nih, aku mau bikin KIP kuliah misalnya, bisa. Itu lewat desa rekomendasi, kemudian ke kecamatan, nanti ke Dinsos. Ada kalau sudah tercatat di DTKS itu gampang. Gitu. Jadi boleh mengajukan, tapi kalau yang udah punya kartu KIP itu sudah pasti. Gitu. Nah, kan jalur seleksinya juga ada salah satu tuh yang SBMPTN. Apa Ibu juga mempunyai tips gitu buat kelas 12 yang sekarang mau menghadapi SBM? Kan kadang suka malah leha-leha gitu, benar. Bu. SB itu sendiri sih sebenarnya kadang-kadang anak-anak ya, siswa itu menganggap remeh gitu ya. Karena SB itu gampang, cenah biasa nate cuma ujian biasa aja. Sebenarnya sih TPA itu susah sekali gitu. Yang namanya TPA itu orang-orang kadang terjebak. Ya, yang namanya ujian gitu ya di waktu, terus juga pengetahuan umum. Jadi tidak kalau IPA aja, kalau IPS aja nggak seperti itu. Tapi itu adalah pengetahuan umum, dan siswa-siswa sekarang itu memang kadang-kadang ada yang menganggap remeh, ada yang bebeakan gitunya ada. Tapi tetap kita mengandalkan ke otak kita sendiri. Dan kalau SB itu sih kalau sekolah tidak merekomendasikan, mangga bade ka mana-mana ge bebas gitu. Nah, untuk di tahun ini sendiri terkait jurusan, apa masih bisa lintas jurusan, Bu? Nah, kalau lintas jurusan sih biasanya tergantung universitas ya. Kalau dari tahun kemarin juga yang namanya lintas jurusan itu di Unsud sudah tidak bisa linjur. Kalau Unsud, misalnya linjur itu kan dari IPS ke jurusan IPA atau dari IPA ke jurusan IPS atau sebaliknya seperti itulah ya.
Kalau di Unsur sudah tidak bisa, tapi kalau di Unsil masih bisa, di UPI masih bisa. Jadi tergantung universitasnya. Nah, untuk Ibu sendiri, apakah Ibu merekomendasikan linjur? Soalnya kan pastinya kemungkinan lolosnya juga akan semakin kecil. Kesempatan ya. Soalnya gini ya, kalau linjur itu kan biasanya kalau dari IPA misalnya kemarin ya, kasus tahun kemarin itu ada dari IPA pengen ke manajemen, ke jurusan IPS kan otomatis dah. Itu si universitas sendiri juga mereka mungkin bingung mau melihat nilainya itu dari mana kalau dari IPA. Kalau IPS kan ada dari ekonominya tuh kalau manajemen. Nah, si universitas itu sendiri pastinya lebih melihat ke yang IPS dulu sebelum ke yang IPA gitu. Jadi kesempatannya memang kecil kalau linjur itu. Makanya yang namanya linjur itu tidak disarankan lah ya. Mendingan kalau IPA ya IPA saja istiqomah gitu ya. Kalau IPS IPS aja gitu. Supaya kesempatannya lebih besar. Nah, beda dengan SB gitu ya. Kalau SB mah enggak lah, itu mah tes ya. Tes. Nah, untuk perbandingan tes masuk perguruan tinggi yang lolos di 2021 dan 2020, apakah itu semakin banyak, Bu? 2020 sama 2021 ya. Iya. Sebenarnya sih seimbang ya. Sama. Kalau kemarin kalau yang SN itu 2020 itu ada 50 orang. Kalau 2021 ada 49 orang, turun sih 1 orang gitu. Tapi berhubung kita pandemi gitu ya, alhamdulillah gitu segitu juga. Dan alhamdulillahnya juga kita dari SMA Negeri 1 Karangtunggal itu menjadi yang terbanyak keterima di SNPTN SMA paling banyak gitu sama Karang. Menurut Ibu, kendala apa sih yang paling berpengaruh dalam seleksi PTN ini, Bu, dari tahun ke tahun gitu? Biasanya sih kalau kita itu, jadi gini, siswa itu banyak yang ingin ke UI lah, ke UPI atau kemana gitu ya, atau ke UGM yang sebenarnya tidak direkomendasikan. Mengapa tidak direkomendasikan? Karena kita lihatnya track record dari alumni SMA Negeri 1 Karangtunggal itu sendiri gitu ya. Kalau ada track record, ada alumni di sana minimal si universitas juga sudah punya gambaran, oh dari SMA Karangtunggal ternyata siswanya bagus-bagus, bisa ya jadi pertimbangan misalnya direkomendasikan gitu. Tapi kalau yang tidak ada, otomatis mungkin si universitasnya juga hanya toh nilai aja yang dinilainya, yang dilihatnya, tidak dengan lulusan-lulusan yang sebelumnya gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi harus ada track record atau alumni-alumni yang sudah ada di universitas tersebut. Jadi bukan hanya nilai rapot atau mengandalkan skor gitu. Itu ya, tes ya. Makanya tidak disarankan misalnya kemarin juga waktu tahun 2019 kalau tidak salah kita ada yang keterima ke UI ya, 1 orang. Itu juga jadi namanya jadi gambling gitu. Apakah ini keterima atau tidak, dan ternyata alhamdulillah mungkin udah milik orang itu gitu ya, alhamdulillahnya teh keterima. Jalur apa, Bu? Jalur SN. SN. Berarti SN. Rapotnya ya, Bu? Ya, rapotnya. Nah, apa Ibu punya pesan nih buat orang tua murid yang anak-anaknya mau masuk ke perguruan tinggi gitu? Karena kadang ketakutan terbesar orang tua adalah ketika anak-anaknya mau masuk perkuliahan tapi ada kesulitan kendala gitu dalam ekonomi, ya. Bu. Biasanya memang lagu lama ya, yang namanya kendala itu pasti ekonomi, biaya dan lain sebagainya, ataupun kadang kalau di Karang itu alasannya itu tekeng jauh teuing cenah yang namanya kuliahnya ternyata. Padahal kalau di kita di SMA Karangtunggal itu punya trik tersendiri untuk menyebarluaskan lulusan SMA Negeri Karangtunggal itu supaya tidak di satu universitas, misalnya di Habib Madahoyong ke Unsil, semuanya di Unsil itu tidak bisa. Dan peluang untuk masuknya juga kan gini, mengapa kita diratakan agar gini, yang namanya jurusan itu kan yang SN itu seluruh Indonesia. Yang namanya seluruh Indonesia itu berarti beribu-ribu orang, bukan hanya dari Karangtunggal saja. Makanya kita ratakan, misalnya kalau di jurusan Bahasa Indonesia misalnya ya, di Unsil minimal 2 orang lah. Jangan sampai lebih dari 2 orang, karena tidak mungkin juga universitas menerima lulusan dari SMA 1 Karangtunggal lebih dari 2 orang. Biasanya kebanyakan itu seperti itu. Kalau di UPI-nya, kalau di UPI itu satu jurusan paling 1 orang, 1 siswa. Makanya yang namanya penjurusan itu benar-benar diratakan lah, jangan sampai ada yang sama.
Berarti sekolah bisa merekomendasikan juga ya jurusan sama universitasnya juga buat siswa-siswinya. Benar, direkomendasi karena memang kalau tidak direkomendasi ya yang namanya anak-anak gitu ya, anak-anak zaman now gitu ya, tinggi setinggi langit gitu ya, tapi boleh-boleh saja sih setinggi langit, tapi kita juga harus lihat kemampuan diri kita sendiri. Kita mampu nggak sih untuk kuliah di sana gitu. Nah, seperti itu. Tapi memang tetap kita lihat track record dulu. Misalnya di UGM nih, di UGM ternyata belum ada alumni dari Karangnunggal misalnya. Nah, SN memang susah. Kecuali kalau SB mah sudah mengandalkan otak kita sendiri, mangga saja mau kemana. SM juga dilihat dari alumninya, juga dari kredit apa sih Bu? Kredit apa sih yang 40% itu? Yang 40% itu akreditasi. Itu akreditasi. Kita 40% berarti auto untuk IPA itu ada 117 orang lah yang bisa masuk SNPTN. Nah, apa Ibu punya pesan atau himbauan nih buat kelas 12 yang mau masuk ke perguruan tinggi gitu agar tidak berleha-leha gitu, karena bentar lagi Ibu. Iya benar. Kemarin waktu pas pertama kali masuk kelas 3 juga kita sudah mewanti-wanti gitu ya ke siswa-siswa kelas 12 itu, sok dari sekarang pikirkan gitu ya, pikirkan karena yang namanya kelas 3 itu bukan akhir dari segalanya, tapi yang namanya kelas 3 itu justru awal. Kita mau dibawa kemana nih hidup ini gitu. Kita mau jadi apa, mau seperti apa. Ya walaupun meureun ari miliknya mau apa hili gitu ya. Kita kuliah di keguruan bisa saja kerja nama di bank misalnya, banyak itu yang seperti itu. Tapi minimal sekarang mah kuliah saja dulu, karena yang namanya mencari ilmu itu kan sunnah ya, sunnah Rasul. Jadi makanya niatnya untuk mencari ilmu saja dulu, bukan untuk prospek ke depan kerjanya seperti apa, ini seperti apa, ada eta mah terus anu ngaturnya, miliknya juga pasti kemana gitu, kita tidak tahu. Gitu. Jadi motivasi lah yang paling penting, motivasi untuk anak-anak itu, untuk siswa itu untuk berkuliah, untuk sekolah, untuk mencari ilmu. Terus ke orang tua juga jangan khawatir, karena memang yang namanya kuliah itu kalau terkendala yang namanya biaya gitu ya. Banyak sih alumni-alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal yang ternyata alhamdulillah sekarang berhasil. Mereka bukan dari orang kaya, bukan dari orang berada, tapi mereka juga dari orang-orang yang kurang gitu ya, kurang mampu dalam tanda kutip, mereka dalam ekonomi gitu ya. Tapi karena keyeng gitu ya, terus karena mau perih, kalau dalam bahasa Mangle namanya perih. Nah, mereka berhasil dan alhamdulillah sampai sekarang kan alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal itu ada yang berhasil sampai jadi doktor, S3 malah ya gitu. S3-nya juga melebihi kami semua di sini guru-gurunya gitu ya. Ke luar negeri, kemana gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan khawatir lah. Kita bisa mengajukan, yang tidak punya KIP pun kita bisa mengajukan KIP, bisa mengajukan juga untuk beasiswa yang lainnya juga banyak. Karena kalau kita ada kemauan pasti ada jalan gitu. Kalau kita berusaha ikhtiar. Nah itu benar. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak Ibu atas bincang-bincangnya kali ini. Bisa disimak baik-baik ya pengajaran untuk tes masuk perguruan tingginya. Hatur nuhun Ibu. Ya sama-sama.